Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk lintas agama. Salam agama tauhid. Salam tarekat Naksabandi Holdia Nusantara. Ketemu lagi dengan saya dengan channel Pak Cik Mencari Jalan Pulang. Saya sengaja memakai kostum dengan begini. Mungkin banyak yang tahu, tapi saya tidak membahas ini. Saya akan membahas tentang awal perjalanan saya dari sholat hari syariat sampai masuk ke sholat hakikat. Dari mula saya lebih tepatnya hijrah, saya melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Mungkin sangat lama, lebih bertahun-tahun, lebih kurang begitu. Bahkan sholat malam pun saya tunaikan. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, apakah dengan sholat saya ini bisa terhubung sama Allah atau tidak. Sementara saya mencontoh sama anak saya yang masih berusia 5 tahun waktu itu. Dia hafal sholat dari takbir sampai salam. Sementara saya juga demikian. Sementara saya sudah berumur 50 tahun. Apakah sholat ini demikian? Terus saya lebih dalam lagi mengetahui tentang sholat syariat. Saya membeli buku tentang tuntunan sholat lengkap, dan akhirnya saya membaca mulai dari wudhu sampai takbir dan diakhiri dengan salam. Setelah hafal artinya, sama juga dengan seperti yang sebelum menghafal artinya. Saya berpikir, ataupun saya selalu mendengar ceramah atau tausiah di medsos pada saat itu. Saya mendengar ustadz-ustadz menyampaikan pentingnya ibadah atau sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Saya selama ini saya tidak pernah meninggalkan sholat, tapi untuk bertanya saya tidak berani, karena saya tidak tahu apa yang mau saya tanyakan. Dan soalnya orang itu membacakan dalil atau surga neraka, sementara saya tidak tahu itu. Jadi yang saya mau tanyakan tapi tidak kesampaian, bagaimana cara sholat kita sampai. Tapi sementara yang saya dengar di medsos itu mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan menduga atau mudah-mudahan diterima Allah. Dengan demikian saya terus berpikir, apakah ini atau begitu cara beribadah atau sholat. Saya terus melakukan sholat setiap 5 waktu sehari dan semalam. Dan saya mendengar tetap mudah-mudahan. Saya berpikir, kalau ilmu agama ini mudah-mudahan, seandainya saya umpamakan, saya ingin
menyeberangi sungai dengan arus yang begitu deras. Terus saya mengandaikan mudah-mudahan saya sampai ke seberang. Saya rasa dengan saya tidak bisa berenang, tidak akan mungkin sampai ke seberang dengan rumus mudah-mudahan. Jadi akal saya memutar terus. Saya ingin jujur pada diri sendiri. Saya tidak bisa sholat. Sholatnya ya sekedar bacaan itu aja. Terus saya ada sebuah di medsos saya ketemu cara berhubungan dengan Allah. Di situ saya mulai tertarik dan saya mengikutinya. Dan terus saya mau bertanya di mana tempatnya, mau kemana saya tuju. Terus saya diblokir. Dan terus saya tetap mencari dan mencari. Akhirnya ketemu lagi. Saya tidak merani macam-macam. Dan saya terus mendengar dan mendengar. Akhirnya ini yang mau saya cari. Dan tanpa pikir panjang saya terus kenal salah seorang di mungkin adminnya atau mungkin waktu itu Mas Pahami. Dan terus saya menghubungi dia. Saya beli tiket terus terbang. Dan sampai di sana dijemputlah saya sama kru murid seniornya. Dan saya sampai di tempat tuan guru pada saat itu. Mungkin secara pribadi saya tidak bisa menceritakan kondisi guru saya itu. Saya cuman sedih aja begitu dan meneteskan air mata. Tidak sesuai tampilan di medsos dan kenyataannya. Dan saya bertemu sama dia. Mungkin habis itu dia turba keliling Jawa. Dan saya sampai lebih kurang jam 12 malam. Terus kami istirahat. Paginya saya bangun dan tuan guru yang duluan lebih bangun. Saat itu dia siaran langsung di medsos, di YouTube, Facebook atau IG. Dengan saya di depan dia. Dan pertanyaan dia tertuju sama saya. Bapak kesini mau ngapa? Saya bilang mau berguru. Oke, mantap. Jadi guru itu pada saat itu dia mengajukan pertanyaan sama saya. Bapak melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam? Saya menjawab, iya Tuan Guru. Siapa yang Bapak sembah? Allah. Bagus, kata Tuan Guru. Terus Tuan Guru bertanya lagi, apa yang Bapak ingat dalam sholat? Terus saya menjawab, Allah Tuan Guru. Terus guru terhenti, termenung sebentar, lalu balik bertanya lagi. Oke, kalau Bapak menyembah Allah dalam sholat, oke, saya percaya. Tapi kalau Bapak dalam sholat, saya tanya apa yang diingat di dalam sholat, Bapak bilang Allah. Di sini jadi pertanyaan sama saya,
bagaimana cara Bapak mengingat Allah di dalam sholat. Terus saya terdiam. Mau saya jawab, ya Allah, ya itu saya tidak berani. Saya terdiam aja. Saya terus saya memang tidak ada ilmu agama Tuan Guru. Saya cuman beribadah, melakukan kewajiban aja atau sekedar ikut-ikutan saja. Saya tidak tahu. Orang sholat saya sholat, orang tahu bacaan dari takbir sampai salam, saya juga tahu doa dan selanjutnya. Oke, kalau Bapak saya contohkan saja, mengingat sesuatu kalau belum pernah ketemu atau berjumpa, itu tidak bisa kita mengingatnya. Itu logika, kata guru. Saya berpikir juga demikian. Terus guru menyuruh saya mengingat anaknya yang sekolah di Jogja. Otomatis saya tidak bisa mengingatnya karena saya belum pernah ketemu. Nah, disitulah guru baru lanjutkan pembicaraannya. Nah, jadi kalau mengingat sesuatu, kalau belum pernah ketemu, belum kenal, itu kita tidak bisa mengingatnya. Karena kalau mengingat sesuatu, kita harus ketemu atau berjumpa dulu atau kenal dulu, baru kita bisa mengingatnya. Ibarat Bapak dengan istri Bapak ketemu dulu atau kenal dulu. Ya otomatis kenal dulu. Berjumpa dulu, baru kenal. Setelah kenal, Bapak beserta. Setelah itu berkekalan. Disitulah saya tertarik dengan omongan kayak gitu, dianalogkan tentang saya sendiri. Nah, inilah yang betul-betul guru rohani. Dan saya langsung pada malam ketiganya ditanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam kolbu saya, atau baiat namanya, yang pada saat Nabi Muhammad juga melakukan itu. Saat itu Nabi Muhammad dibelah dadanya dan dibersihkan kolbunya oleh malaikat Jibril, dan begitu juga yang dilakukan sama guru rohani saya. Setelah itu ditanamkan nur iman dan nur kitab yang di Asyura 52. Sebelumnya kamu tidaklah mengerti apa itu iman dan apa itu kitab Quran. Demikianlah keduanya kami jadikan nur. Nah, disitulah ditanam atau ditancapkan unsur iman dan unsur kitab. Disitulah saya mulai tahu. Awalnya saya kenal guru jasmani aja. Setelah saya lebih masuk lagi, rupanya dia adalah seorang guru rohani. Kalau kita melihat dengan mata kepala kita saja, tidak pakai kolbu atau mata hati, dia adalah seorang orang yang biasa-biasa saja, tidak ada kelebihannya, tidak ada apa-apanya. Tapi di sebalik dia adalah seorang mursyid. Mungkin itulah awalnya saya masuk atau perjalanan saya di Tarekat Naqsabandi Holidiyah Nusantara ini. Demikian dulu saya sudahi. Ilahi anta masudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.